Sejumlah rumah warga di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat terbakar pada Selasa dini hari. Penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Pasca kebakaran di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, warga dan pemilik tempat usaha kembali melihat kondisi bangunan yang telah hangus terbakar. Beberapa warga bahkan mengumpulkan sisa material bangunan dari rumah yang masih bisa digunakan ke tempat yang lebih aman. Selain itu, beberapa warga pun masih tampak memadamkan sisa-sisa api yang masih menyala di antara puing-puing bangunan. Diketahui kebakaran yang terjadi selama 5 jam ini melahap 540.043 rumah di 11 RT di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dugaan sementara kebakaran dipicu dari korsleting listrik salah satu rumah kontrakan berlantai 2. Untuk memastikan penyebab kebakaran, hingga saat ini masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat. Mungkin dari RT 1 sampai 11 ini. Tempatnya hampir 1 RW. Artinya hampir 5 jam, sebanyak 35 unit kendaraan pemadam kebakaran sudah dikerahkan dan saat ini prosesnya masih pendinginan. Dan untuk kerugian jumlah rumah yang terbakar, karena ini adalah pemukiman yang sangat padat, masih dilakukan penghitungan. Untuk korban jiwa sampai saat ini dilaporkan masih nihil, hanya ada 1 orang yang mengalami sesak napas dan sudah dibawa ke rumah sakit Medistra, dan tentu nanti perkembangan nanti akan kami sampaikan. Saat ini semua tim masih melakukan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita sudah bersama dengan koresponden Berita 1 Gifar Rifana. Selamat siang, Gifar. Apakah api sudah sepenuhnya padam di sana, Gifar? Baik, dari pantauan kami di lokasi bahwa saat ini lokasi kebakaran di Kebon Kosong ini sudah berhasil dipadamkan sejak pukul 6 pagi tadi. Namun para petugas kebakaran dan juga warga masih terus menyusuri lokasi-lokasi kebakaran karena masih dilakukan pendinginan oleh para petugas kebakaran ini. Oke, Gifar, apakah warga hingga saat ini masih mencari-cari barang-barang yang masih bisa diselamatkan hingga saat ini di sana? Dan apakah sudah ada informasi pasti terkait penyebab kebakaran? Baik, untuk penyebab kebakaran sendiri masih diindikasikan karena korsleting listrik. Lalu juga para warga yang kami lihat di lokasi saat ini juga mereka masih masuk ke dalam lokasi kebakaran untuk mencari puing-puing atau barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan di rumahnya masing-masing. Oke, dan kira-kira berapa total pihak pemadam yang dikerahkan untuk memadamkan api, Gifar? Sejauh ini dari data yang kami peroleh di lapangan sekitar 30 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan oleh pihak pemadam dan sekitar 170 personil yang melakukan pemadaman dari dini hari tadi hingga saat ini masih dilakukan pendinginan oleh petugas yang sedang bertugas saat ini. Oke, sejauh ini menurut informasi yang Anda dapatkan, ada berapa pengungsi yang ada di sana, di tempat Anda melaporkan saat ini, Gifar? Oke, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Polres Metro Jakarta Pusat, yang mana ini adalah salah satu posko yang dibuka oleh kepolisian untuk membantu para warga yang terkena dampak dari kebakaran di Kebon Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat ini. Lalu dari hasil informasi yang kami dapatkan juga sebanyak 1.797 jiwa itu dilaporkan mengungsi, dan hingga saat ini juga posko masih terus dicari lagi akan ditempatkan di mana. Namun salah satu posko yang saat ini baru dibuka adalah di lingkungan kantor Polres Metro Jakarta Pusat sendiri. Oke, baik, Gifar, apakah sudah ada bantuan yang dikerahkan begitu ke posko pengungsian dan juga kira-kira ada kebutuhan apa lagi yang kira-kira dibutuhkan oleh para pengungsi? Oke, baik. Jadi tadi beberapa jam yang lalu kita juga melihat bahwa ada pihak dari BPBD yang sudah memberikan makan siang untuk para korban penyintas kebakaran di Kebon Kosong Kemayoran ini. Lalu mungkin para
para korban ini juga mereka membutuhkan makanan dan juga logistik makanan, lalu juga ada pakaian-pakaian untuk bisa digunakan selama proses pemadaman, proses pendinginan di lokasi posko ini. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasinya. Koresponden Berita 1 Givari Fada, selamat kembali bertugas.